atau biasa disebut dengan penyakit menular seksual. PMS merupakan sekelompok penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat menimbulkan gangguan pada saluran kemih dan reproduksi. Ibu hamil merupakan kelompok risiko tinggi terhadap PMS. PMS relatif sering terjadi pada kehamilan, terutama pada penduduk perkotaan yang kurang mampu, tempat penyalahgunaan obat, dan prostitusi yang mewabah. Penapisan, identifikasi, edukasi, dan terapi merupakan komponen penting pada perawatan perinatal wanita yang berisiko tinggi mengidap penyakit-penyakit ini. PMS adalah infeksi atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks oral anal vagina, atau penyakit kelamin atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seks yang dapat menyerang alat kelamin dengan atau tanpa gejala, dapat muncul dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, serta organ tubuh lainnya, misalnya HIV atau AIDS dan hepatitis B. PMS dapat menimbulkan risiko bagi ibu hamil dan janin dikandungnya. PMS dapat menyebabkan yang pertama abortus, yang kedua kehilangan ototik atau embrio melakukan implantasi di luar rahim, ketiga kehamilan preterm, keempat lahir mati, kelima cacat bawaan, keenam morbiditas neonatus, ketujuh kematian. Seringkali penularan terjadi saat persalinan, saat melalui jalan lahir yang terinfeksi. Namun sejumlah infeksi juga dapat terjadi secara transplasental, sehingga menyebabkan infeksi janin intrauterin adalah satu hal yang penting untuk memastikan bahwa wanita hamil bebas dari PMS. Etiologi: sifilis disebabkan oleh triponema. Sifilis sulit dilacak dan penyakit ini hanya menghilang ke dalam tubuh dan terus melakukan kerusakan di tempat-tempat yang tidak dapat dilihat. Lama masa inkubasi dari waktu perjalanan sampai timbulnya kanker primer bergantung pada jumlah mikroorganisme yang menetap saat infeksi dan berapa lama organisme ini bereplikasi. Individu dinyatakan infeksius bila muncul salah satu lesi primer atau sekunder. Kedua, gonore. Organisasi Gonococcus adalah bakteri Diplococcus berbentuk kacang-kacang merah yang bersifat patogen pada epitel. Infeksi sebelumnya memberikan antibodi namun bukan imunitas. Baik virulesi bakteri maupun daya tahan tubuh individu bervariasi. Yang ketiga, HIV atau AIDS. Penularan HIV terjadi kalau ada cairan tubuh yang mengandung HIV seperti hubungan seks dengan pasangan yang mengidap HIV, jarum suntik, dan alat-alat penusuk seperti tato, penindik, dan cukur. Selanjutnya, patogenesis. Penularan terutama melalui hubungan seksual, peradangan pada sel, organtal, invasi sampai jaringan epitel dan subital. Masa tunas 4 hari sampai 3 minggu. Dalam vagina dan uretra parasit, hidup dari sisa-sisa sel, kuman-kuman, dan benda lain dalam duh tubuh. Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis ditegakkan atas dasar anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan pembantu, terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, sediaan langsung. Dengan pewarnaan gram ditemukan gonokok negatif gram, intraseluler dan ekstraseluler. Bahan duh tubuh pada pria diambil dari daerah fossa nopicarus. Pada wanita diambil dari uretra, muara kelenjar, Bartholin, cervix, dan rektum. Yang kedua, kultur. Untuk identifikasi perlu dilakukan pembiakan kultur. 2 macam media yang dapat digunakan. Yang pertama, media transport, media pertumbuhan. Contoh media transport yang pertama, media Stuart dan media Transgrow. Contoh media pertumbuhan yang pertama, Mick Let's Collocate agar, media Trier Martin, dan modified Trier Martin agar. Yang ketiga, tes definitif. Tes definitif ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, tes oksidasi dan tes fermentasi. Yang keempat, tes beta
Tamas menggunakan Capines Temdis. Selanjutnya yang terakhir yaitu tes Thomson. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda dan gejala pada penyakit menular seksual. Yang pertama itu penyakit sipilis. Pada kehamilan, gejala klinik tidak banyak, berbeda dengan keadaan tidak hamil. Hanya perlu diwaspadai hasil tes fisiologi sipilis pada kehamilan normal bisa memberi hasil positif palsu. Selanjutnya, pada penyakit yang kedua yaitu penyakit gonor. Gejala pada wanita dan pria itu berbeda karena anatomi dan fisiologi genital pada wanita dan pria. Masa inkubasinya bervariasi. Adapun gejala dan tanda pada ibu hamil, gejalanya itu disuria, yaitu selanjutnya gatal pada pulpa, selanjutnya sekret purulenta dan uretra. Yang selanjutnya kelenjar Bartoloni membesar. Selanjutnya lagi oral pharyngitis, yaitu disebabkan hubungan oral atau genital. Selanjutnya rektum disebabkan oleh hubungan rektum dan genital. Selanjutnya konjungtivis melalui alat atau tangan. Selanjutnya pada penyakit yang ketiga yaitu pada penyakit HIV/AIDS mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Masanya selama 2-6 minggu selepas dijangkiti penyakit HIV/AIDS. Adapun gejala kepada penyakit HIV/AIDS, yang pertama itu demam, yang kedua itu sakit tekak atau batuk, yang ketiga sakit otot, yang keempat sakit kepala, yang kelima bengkak kelenjar limpa, yang keenam letih, yang ketujuh ruam, yang ke-8 sakit sendi, yang ke-9 turun berat badan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan penata laksanaan. Yang pertama itu sifilis. Pengobatan sifilis kognital terbagi menjadi pengobatan pada ibu hamil dan pada bayi. Pengobatan sifilis pada kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifilis dini yang terdiri dari primer, sekunder, dan laten dini tidak lebih dari 2 tahun. Yang kedua sifilis lanjut lebih dari 2 tahun. Dan yang ketiga adalah neurasyphilis. Yang kedua yaitu gonorrhea. Pencegahannya, 1. Tidak melakukan hubungan seksual baik vaginal, anal, dan oral dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, pemakaian kondom dapat mengurangi tetapi tidak dapat menghilangkan sama sekali resiko penularan penyakit ini. Yang ketiga, hindari hubungan seksual sampai pengobatan antibiotik selesai. Yang keempat, sarankan juga pasangan seksual kita untuk diperiksa guna mencegah infeksi lebih jauh dan mencegah penularan. Yang kelima, pengendalian penyakit menular seksual ini adalah dengan meningkatkan keamanan kontak seks dengan menggunakan upaya pencegahan. Yang ketiga yaitu HIV/AIDS, manajemen ibu hamil penderitaan AIDS tanpa gejala atau dengan gejala sebaiknya mendapatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi resiko tinggi yaitu pemakaian narkotika intravena. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan darah terhadap HIV. Yang ketiga, diberikan peningkatan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Yang keempat, memberikan konseling mengenai masalah HIV/AIDS. Infeksi HIV/AIDS saat ini belum ditemukan obatnya, sehingga disarankan bagi mereka yang menderita HIV tidak melakukan hubungan badan tanpa penggunaan alat kontrasepsi. Selanjutnya, WOC. Di sini saya akan memaparkan WOC dari sifilis. Ini gambar dari WOC sifilis. Subbab berikutnya adalah konsep asuhan keperawatan pada penyakit menular seksual, yaitu sifilis. Di sini kita lakukan yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian secara anamnesis yaitu meliputi identitas, kemudian keluhan utama biasanya diderita pada penyakit sifilis ini yaitu demam, nyeri, anoreksia, serta lesi pada kulit.
Lalu kita kaji riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, serta riwayat penyakit keluarga itu sangat menentukan adanya penyakit sifilis ini. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe. Kita lakukan pengkajian pada sistem integumennya, biasanya terdapat lesi berupa papula, makula, dan postula. Diagnosa yang muncul pada penyakit sifilis ini yang pertama gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh. Yang kedua yaitu ada kerusakan integritas kulit berhubungan dengan cedera fisik. Yang ketiga ada nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis. Kemudian kita melakukan intervensi pada salah satu diagnosanya, yaitu diagnosa nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis. Intervensi keperawatan yang pertama yaitu kita kaji tanda-tanda vital pada klien, kemudian kaji skala nyeri, kemudian kita observasi apakah ada tindakan nonverbal yang membuat ketidaknyamanan, lalu kita ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri, kita ajarkan teknik relaksasi untuk meredam nyeri, serta kita lakukan kolaborasi dengan tim medis lainnya untuk penanganan nyeri.